Felix. Anjay. Ya. Kalau di channel lu boleh sambil gitu Galix. Apa? Kalau di channel lu boleh sambil ngerokok nggak? Bebas. Oh, sedap. Oke, sambil nungguin kerdus ya. Nah, hari ini gua set jomilian lagi. Oke, Lex. Apa tuh? Jadi sambil nunggu kerdus gua mau gua kenalin dulu deh sebelah gua nih. Joy malah ini. Sebelah gua ini namanya Kristo. Tapi bentar. Apa? Bentar gua ambil headset dulu. Oh, iya. Agak nggak kedengeran, Cok. Ya. Ya. Ya, elah. Ya, balik lagi. Joy, denger gak suara gua? Halo, Bro Felix. Hai. Dan ya, kita lihat di sini. Gue sambil renang nih. Hah? Habis renang? Woi. Ya, balik lagi ya kita bertiga hari ini dan Lu perkenalin dong ke bintang tamu satunya lagi. Bintang tamu satu lagi. Ini Joy, seorang barista lulusan BK 2015. Legend yang ngeteng. Ngeteng tim apa itu? Dicintai para wanita Atma Jaya. Dan seorang fans Liverpool, bener gak? Dan Playboy. Joy, audio, suara. Oh ya, bentar. Keliling terus nih. Langsung gue buka aja ya. Jadi gue nanya-nanya Joy dulu deh. Joy. Ngudut dulu dia. Joy. Mana nih enggak? Pakai headset. Gimana sih lu? Yuk. Nah, Joy, kenapa Liverpool? Gue sebenarnya suka Liverpoolnya, maksudnya. Iya. Gue suka Liverpool tuh gara-gara di 2005 pas dia lawan AC Milan. Oh ya. Karena susah banget, kayak tim tuh kayak harus udah kalah 3-0 di babak pertama, harus bangkitnya lagi buat ngejar ketinggalan agregat 3 gol gitu kan, kayak susah lagi. Tapi Liverpool waktu pas dengan komposisi pemain di 2005 tuh menurut gua lagi bagus-bagusnya dan kayak nggak mati akal gitu buat ngejar 3 gol di babak pertama. Dan akhirnya kan kekejar sampai perpanjangan waktu, adu penalti, menang kan Liverpool, angkat piala. Ya, Miracle of Istanbul, tapi bitter experience buat Milan. Tapi lu deg-degan gak sih pertama nonton itu? Karbitan berarti ya, karbitan. Kenapa? Karbitan. Karbitan. Katakan karbitan. Enggak lah, karbitan emang gue pindah-pindah. Baru 2005 kan, lu lahirnya dari tahun 1982 kan? Tua banget gua.
Ya. Dan Itu apa pemain idola lu siapa sepanjang masa di Liverpool? Sebenarnya sih Coutinho, tapi Coutinho. gara-gara tawaran duit ya kan ke Barca, aduh. Tapi kalau disuruh milih siapa pemain idola gue dari 2005 dari Liverpool dari 2005 sampai sekarang tuh gue masih satu pemain yang gue suka tuh Schmeichel, pemain back. wah, back gokil. Siapa itu? Gokil tuh. Schmeichel. Oh, Skertel. Ya. Kan cara bisa kan ketahuan nyebut nama pemainnya salah kan. Kalau di sini bilangnya Schmeichel dus. Ya. Iya, susah emang tulisannya. Nah, kenapa lo ngeliat Skertel sebagai idola sepanjang masa lo? Apa karena kekongototannya, kegaharannya di lapangan atau gimana? Aku pipis dulu ya. Kayak simple aja. Dia kayak simple gitu cara mainnya dia kayak bisa pas jadi stopper dia simple nggak neko-neko. Suka aja gue mau back kayak gitu. Kalau di Indonesia tuh kayak ibaratnya tuh kayak Hamka Hamzah sama Ansa Muyama tuh kayak gitu tuh simple gitu tuh. Gue suka sama pemain belakang kayak gitu. Hamka baru ditarik kan jadi bagian di Rans Cilegon. Wah iya. Main di tim kan udah habis masanya di Persita. Main di tim selebriti. Ada. Gue penasaran sih itu Raffi Ahmad bakal membawa apa sama Rans Cilegonnya. Optimis dia Liga 1 tembus. Oke. Nih si kardus bolak-balik mulu. Nih, gua review dulu deh yang kemarin langsung hasil prediksi sama Tio sih waktu minggu lalu. Jadi Serie A dulu deh. Milan Sampdoria sama Sassuolo Roma, tebakan kita bertiga adalah gagal semua. Gak ada yang tembus. Semua imbang. Kalau di Bundesliga, payah betul sih. Tio sama Kardus ngejawab Leverkusen Schalke, menang Leverkusen. Nah, kan. Tapi benar berarti. Balik keadaan. Jadi di jam yang berdekatan, Dortmund Frankfurt sama Ligue 1 PSG Lille gue menang. Prediksi gue bener. Gue megang Frankfurt dan Lille. Wah, gue gak penting, yang penting Chelsea gue menang. Ya. Big match. Imbang nih ya. Kardus menang nih. Arsenal Liverpool. Lo megang Liverpool kan? 3-0 ya? Iya, 3-0. Iya, Arsenal udah Tio, udahlah anjir, mesti kita Arsenal kata kalau lu. Joy, lu ngeliatnya gimana kemarin lawan Arsenal? Lawan Arsenal masih kurang sih menurut gue tuh 3-0 tuh kayak bukan Liverpool di tahun 2018 2019 kayak masih kurang 3-0 tuh. Sebenarnya bisa 5-0 6-0. Kayak kurang kayak ayam kurang induknya, nggak ada Van Dijk. Ya lu bilang kayak atau antara mungkin Arsenal tuh segitu hinanya ya sampai harus dibikin gol sebanyak gitu. Sorry gua ngomong kayak gitu. Mana Tio? Tio sinyal di pabrik. Abang ada nol sih. Ngambek ya, salah ya? Ya, jadi. Sevilla Atletico, Tio menang pegang Sevilla. Terus Madrid Liverpool siapa yang megang? Tio Madrid. Ya menang Tio. Oh. Chelsea nih. Kok ajaib ya bisa menang kayak gini. Bentar, gua ke Kardus dulu. Dos, kenapa nih? Coba lu paparin. Coba lu ulas. Kenapa menangnya cuma 2-0 dan gue liat mainnya tuh semua cepet loh.
nggak ada yang pelan, nggak ada yang lambat temponya. Kan emang pemain Chelsea sekarang kan ngandalin speed semua, lo lihat aja dari komposisi pemainnya. Cuma ninggalin back belakang 3, sisanya pelari semua di depan tuh. Kiri kanan depan tengah sampai Kovacic, lo tau kan dia pemain tengah yang liuk-liuk. Tapi gue suka loh gol pertama tuh umpannya Jorginho diterima manis sama Mason Mount. Ya, nggak usah juga berlebihan emang jadi. Tapi ini unik loh, yang golin itu Lu nonton Chelsea supaya diwawancara sama Felix ya, Dut? Tapi yang golin tuh kalau nggak salah 2 pemain yang katanya sering diragukan ya, karena terlalu lebih-lebihkan ya pemain-pemain Inggris ini. Mason Mount sama Chilwell. Kalau lu Dos gimana ngelihat Chilwell sama Mount kemarin? Tai banget kerdes tadi. Apa lu nanya apa? Elah. Chilwell sama Mount gimana menurut lo? Bagus, dia nyimbangin pemain-pemain lain menurut gue ya. Nah sekarang ke join nih, kemarin Madrid Liverpool. Nih what's wrong ini sama Liverpool, man? Come on, lu udah pasang Jota di tengah, tapi nggak ada ini loh, peluang lu disikat habis-habisan sama Madrid. Sebenarnya tuh gue paling suka tuh tiga pemain tengah tuh kayak Henderson, Fabinho, sama Wijnaldum tuh udah paling bagus sebenarnya, nggak usah diganti-ganti lagi. Kalau tiga sebenarnya kesalahan di gol pertama deh, kayak gol pertamanya siapa pemain Madrid, Vinicius ya? Vinicius, 2 gol Vinicius. Ya, itu kayak umpan dari cross tuh harusnya bisa udah bisa diantikan. Itu umpan kan bola di antara 2 pemain itu kan, di antara 2 pemain belakang. Itu harusnya satu bisa jadi stopernya atau itu kayak dia diambil habis ke depan semua. Gue mikirnya kayak 2 pemain belakang itu pengen ngambil jebakan offset tapi kayak gagal gitu. Kayak miskomunikasi lah, kayak nggak ada leader di lapangannya. Iya, nggak ada pandai. Udah nggak ada pandai. Harusnya kayaknya Liverpool beli Amanda Herman atau Yanto Basna deh. Amanda Herman lagi. Tapi kemarin gue bilang kayak nggak ada koordinasi loh belakangnya pas gol pertama Vinicius. Itu umpan lambungnya cross loh. Bener-bener itu kan maksudnya dari tengah tuh kayak harusnya udah lihat pasang badan atau segala macam, udah diskusi siapa yang ngambil, siapa yang jaga atau siapa yang ngambil. Ini kayak udah nggak ada komunikasi antara pemain belakang sama kiper, juga udah nggak ada komunikasi. Kayak gol keberuntungan itu. Nah, oke. Tapi nih kalau dulu deh Joy, lu masih yakin nggak leg 2? Masih lah, kan masih ada 90 menit di Anfield. Ntar kita bahas. Nggak inget kejadian, kan nggak inget kejadian Barca di 2018. Iya sih. Tapi kayaknya juga nggak ngaruh kalau nggak ada penonton. Salah itu. Kemarin tuh Liverpool ini ya, dia apa? Kecolongan aja ya, gak Joy? Iya, kecolongan. Apalagi tuh minggu yang berat kan, habis finalnya ya, lumayan lah. Benar. Liverpool tuh tim-tim yang suka bikin comeback tuh Liverpool doang, yang lainnya nggak ada. Kayak Chelsea nggak bisa, Arsenal nggak bisa, cuman Liverpool doang Liga Inggris tuh. Lu bergantung tadi. Silakan membantah. Silakan membantah. Oke, nih yang satu nih, Bayer PSG. Nih gimana deh dari sudut pandang lo berdua melihat pertandingan ini nih? Betapa luar biasanya Munchen diobrak-abrik di kandang sendiri. Ngomong gue mau nanya deh. Apa 2020 itu tuh final championnya tuh Munchen sama apa sih? Sama PSG.
PSG semifinal lawan apa, Lik? Waktu Hah? lalu. Kenapa? Semifinal PSG lawan siapa ya? Leipzig. Leipzig ya? Iya. Iya, deh, anjir. Gua kayak lupa gitu kayak baru kemarin karena ini kali ya COVID ya jadi padat-padat gitu. Kayak baru kemarin gitu final, terus kayak ini belum lama dari Tuchel ke Pochet. Gue bilang sih kayak kemarin gila tuh bener-bener. Itu 2 gol pertama itu bukan tendangan kenceng loh, dan harusnya Neuer bisa nangkep, tapi gue nggak tahu Iya, kalau iya. kalian kayak gimana. Lu dulu Joy. Harusnya Munchen beli Wawan Hendrawan sih. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ini itu mau nanya deh. Apa? Waktu PSG lolos yang ke 8 besar ini, kok kayak ada bilang kutukannya lewat kutukan itu pernah dengar nggak kalian? Kayak padahal kemarinnya baru final. Karena kan PSG gagal di 16 besar mulu kan sebelumnya. Iya. Buat tuh kemarin sempat ada di meme gitu kayak kutukan 16 besar terlewati bla 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 gitu. Gak terlalu sih. Gimana? Gak kedengeran Dos? Jadi kan PSG biasanya gagal di 16 besar tuh. Nah, terus sempat ada tuh kutukan apa gitu PSG. Nggak bakal ngasih 16 besar. Padahal di tahun lalu aja masih juara 2 kan. Itu maksudnya gue bingung kok emang apakah dari dulu mereka nggak pernah lolos 16 besar atau gimana sampai segitunya gitu. Gua rasa sih karena gua rasa sih karena kemarin PSG itu kan istilahnya masih membangun fondasi timnya ya, di tangan dari Tuchel terus ke Pochet terakhir tuh kalau nggak salah dipegang Emery. Itu kan benar-benar masih ngeraba-raba juga kan, beberapa pemain dibuang, beberapa pemain masuk. Ya mungkin ya memang inilah saatnya PSG menuai hasil dari kedatangan Neymar salah satunya, terus kedatangan Mbappe. Tapi gue bilang lebih berguna Mbappe ketimbang Neymar sekarang. Iya, setuju gue anjir, setuju. Berantem mulu. Terakhir tuh pas lawan Lille dia dorong lawannya. Itu udah ngakak. Dia habis dorong lawannya juga kena kartu merah bareng sama Neymar. Ya itu di Lille, waktu lawan Lille. Iya. Kalah lagi mereka. Hah? Kalah kan? Iya, kalah PSG. Dan itu kayak sedikit mempersempit peluang PSG juara lagi. Tapi gue bilang ya bersyukur lah. Maksudnya gue nggak mau ngeliat PSG juara musim ini. Oke, sorry baru biasa. Nah terus nih City Dortmund ngelihatnya gimana tuh? Gue agak kaget pas golnya Bellingham dianulir. Salah satu momennya tuh. Kalau kalian apa nih ngelihat kemarin City Dortmund? Siapa? Joy dulu apa gue dulu? Joy dulu deh. Oke. Lihat Joy. City Dortmund. Iya. Gue nggak ngelihat yang itu. Tapi kalau lu dari kerdus. Hah? Ya kerdus dulu deh. Dortmund lawan apa? Hah? Dortmund lawan apa lu bagus? City. Oh iya itu apa ya? Entah kenapa gue punya feeling Dortmund comeback sih. Entah kenapa. Ya, ini belum keluar. Wow. Tapi gue bilang kemarin Haaland benar-benar mati kutu loh. Ya oke dia ngasih assist tapi dia nggak bisa bikin gol. Malah Royce yang bikin golnya. Ya palingnya 1 gol udah cukup sih untuk ya jaga peluang. Dan gue bilang City benar-benar menang 2-1 di kandang sendiri. Gue bilang tuh nggak ideal untuk 2 leg. Harusnya lebih ya? Harusnya ya bisa lebih kalau lihat Dortmund sekarang kayak gitu. Wah di kandang Dortmund abis sih yakin gue. Sancho main kan ya main? Ya gue nggak ngeliat Sancho bener-bener. Ya nggak ada Sancho nggak dipasang juga.
Gimana menurut Bung Joy? Bung Joy kayak Dortmundnya masih Kagawa kayaknya gitu. Apa Dortmund butuh memulangkan Nuri Sahin? Gue ngeliat komposisi pemain Dortmund sekarang kayaknya, kalau misalkan lihat Dortmund sekarang kayaknya pesimis buat bisa comeback sih. Yang satu yakin comeback, yang satu malah enggak. Oke, Joy, gimana? Lu masih yakin City bisa bertahanin keunggulan? Iya, gue mikirnya City masih bisa dengan komposisi pemainnya yang lagi baik ketimbang Dortmund ya kan. Dortmund kayak pemain Liga 1 sih gue lihat. Oke, gini. Iya, soalnya Dortmund tuh filosofi bolanya kayak main sepak bola tuh kayak filosofi praktis. Jadi kayak kurang aja buat bisa comeback gitu, kayak pesimis lah. Kayaknya dia harus uji coba lawan Persipura dulu dan Dortmund tuh. Kalau enggak Cilegon United untuk dibeli rakyat. Ya tuh. Ya nih, Lik. Nah. Izin pemilik SRN TV. Apa nih ngomong Dortmund sama ini City? Kenapa? Dortmund sama City kapan ya leg kedua? Semua minggu depan. Oke. Ini aja. Menurut gua Dortmund bisa menang. Menurut Bung Joy tidak bisa, City tetap yang lolos. Kita taruhan di next pertemuan kita yang kalah pusat dulu di depan kamera. Ayo. Oke, jadi. Oke, see you. Minggu depan ya. Ntar gua masukin Tio juga, biar Tio juga lihat. Iya. Kalian kan atletis dua-duanya. Gue pengen lihat siapa yang bakal ini kuat. Oh ya, bukan sorry nih gue nggak bisa lanjut lagi soalnya gue ini ada meeting, aduh parah banget. Jam ini jam berapa? 21.45. 22.45 deh. Iya. Ya udah langsung dulu deh UCL minggu depan. Madrid Liverpool. Ya. Menurut kalian gimana? Gua Madrid tetap optimis. Oke. Joy optimis. Nggak bisa gitu dong, nggak bisa Madrid dong. Ya, Joy, dasar lu apa? Lu tetap optimis. Selain bukan karena atas dasar fans ya. Gue Liverpool gua. Sama kayak Joy. Ya. Karena emang Liverpool tuh emang tim yang mental juara dia tuh sebenarnya. Karena kayak dia suka banget bikin tim-tim yang lain tuh kayak bikin PHPA, lu menang di awal nanti di kandang gua balikin kayak gitu. Liverpool tuh tipe-tipe tim yang ngasih menang di awal tapi bikin buruk di belakang. Oke. Iya, mainnya kandangan ya. Kandangan. Terus lanjut nih. Bocah cawa. Terus gimana? Lo Liverpool apa Madrid? Liverpool gua. Liverpool. Liverpool lagi. Next, PSG Munchen. Gue PSG. 2-0. Enggak. Yuk, nggak ada yang ini semua nih. Aduh, nggak ada yang bikin beda nih. City Dortmund. Udah kan tadi. Oh ya tadi ya. City. Lu City. Dos. Oh Dortmund. Dortmund kan tadi itu. Gue City, Kerdus Dortmund. Oke. Satu saat. Di next pertemuan. Joy City, Kerdus Dortmund. Oke. Terakhir Champions Porto Chelsea. Nah ini nggak usah ketebak sih sebenarnya. Nggak usah ditebak juga. Porto dong Joy. Berani dulu Joy. Porto. Ah tuh. Dia gue Porto. Oke. Kalau Porto menang kita naikkan buat Kerdus 2 kali lipat pusapnya. Iya, pede gua. Setuju. Bagus. Nah, kemarin Europa League nih, kita bahas langsung aja nih. Ajax Roma. Gua kaget, gua pikir Roma bakal dibantai. Ternyata berhasil. Menang tipis 1-2. Dan gol terakhir itu benar-benar luar biasa dari tendangan
bebas, dan kipernya tuh kecelik. Bener-bener itu tendangan, bukan tendangan bebas, tendangan sudut, kencang. Dapat umpan tendangan sudut kencang. Nah, kalau lu lihat berdua nih, minggu depan bakal kayak gimana? Roma unggul lagi atau Ajax comeback? Sebenarnya dari Ajax sih bakal comeback karena dari pas leg pertama aja penguasaan segala macam tuh tetap kayak Ajax yang megang, kayak Roma tuh lagi ada Dewi Fortunanya di hari itu. Dos, lu gimana? Gua Ajax, gua tim Ajax dari Ajax. balik. Oke, dua-duanya Ajax. Selanjutnya, MU Granada. Kemarin menang 0-2 dengan insiden ada seorang pria bugil masuk lapangan. Itu tontonan yang menarik ya. Apanya pria bugilnya? Gue kira tuh cewek gitu, kalau cewek masih oke lah nih. Tebak lagi. Oke, menurut kalian gimana? MU tetap lolos atau Granada bikin kejutan sama kayak lawan Napoli? Nah, nggak bikin kejutan, paling skornya 1-1 lah. Terus lo? Tetap MU yang menang. Cuman kayak lebih sengit aja buat pertandingan di leg keduanya. Oke, lebih sengit ya. Terus lo, kalau perkiraan lo gimana? Gue MU. Iya. Nih, satu lagi nih. Arsenal Slavia. Leg 2 di Slavia. Kemarin berapa, Lik? 1-1. Sebelumnya di kandang Slavia minggu depan. Wah, udahlah, Slavia gua. Hah? Slavia gua nih buat Dio nih. Joy, lu apa? Gua Slavia, gua ngeliat Arsenal sekarang kayak inian Liga Tarkam. Ya elah. Padahal gua mau menaikkan kadar push up lu 2 kali lipat loh kalau pegang Arsenal, Joy. Buat Dio, Lik, izin ya. Buat Dio kalau nonton, kalau Arsenal kalah lagi, kita cabut. Arsenal atau kita suruh dia push up 2 kali lipat. Iya, tapi tangannya di atas ya. Aduh. Villarreal Zagreb, gampang nih. Apa? Villarreal Zagreb. Gue Villarreal. Ya. Gue Zagreb. Oke. Joy, kita naikkan 2 kali lipat. Oke. Enggak. Jangan. Zagreb Villarreal ini udah aneh. Lagi itu yang itu. Siapa tahu Zagreb lolos semifinal kayak kemarin menang lawan Spurs. Iya kan. Itu ajaib sih. Oke, langsung 2 big match ya. Kita buka MU Spurs. 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 Pertimbangan lo apa? Ya dia akan comeback sih. Maksudnya dia lagi berposisi juga kalah sih. Joy, lo MU apa Spurs? Gue MU kayaknya, soalnya tuh udah 2 minggu terakhir lagi konsisten yang ngejaga performa terbaiknya dia sih. Anjay. Alfred Ribery. Padahal menangnya juga tipis lawan Brighton kemarin. Tim papan bawah lagi. Iya sih, tapi lagi performa terbaik. Kayaknya dia lagi konsistennya sih. Gua MU. Okay. Skor 3-1. Oke, kita naikkan 3 kali lipat. Untuk keduanya. Boleh. Nah, El Clasico. Boleh. Nih, El Clasico nih. Kira-kira bakal gimana nih? Yang satu yang masih gitu-gitu aja Barcelona. Yang lagi. Hah? Apa? El Clasico. Iya, El Clasico minggu ini. Minggu jam Barcelona. Kenapa? Jago. Madrid kalah. Gua mah be aja ngeliat Barcelona. Bener. Cuman karena faktor Messi. Joy, lu apa? Gua Madrid.
5 kali lipat. Asli. 100 ini. 4 kali lipat loh ini. Gue Madrid skor 2-0. MU Spurs 3-1. Oke. Lu udah main tebak Iya. angka dia. Emang keren lu. Joy. Tapi kalau Barca dia bisa ini, soalnya kan Madrid tipe yang kayak lu nggak bisa ngambil kayak kesalahan sekali. Kalau misalkan lu ngambil kesalahan sekali pasti habis sama Madrid. Nah, Barca lagi sering-seringnya bikin blunder gitu sih menurut gua, kayak bisa dimanfaatin sama Madrid. Iya. Setuju banget gue. Tapi itu betul nih. Tapi gue Barca tetap. Yang 4 kali lipat. Ya asal Kuman nggak coba-coba formasi lagi ya. Iya. Tapi gue Lex Joy, sorry. Gue izin cabut duluan ya. oh ya, oke. Oh ya, siap. Minggu depan full dah kita di Bapak. Gue lupa ada ketemu orang. Oke. Lewat Zoom. Siap. Pak, Joy, 4 kali lipat Joy. Ya, 4 kali lipat, siap. Ingat ya, 4 kali lipat buat kalian. Oke. Yo. Ajak Tio ya. Oke, siap. Nah, see you. Yo. Oke, nah sekarang sama Jo ini. Tadi kan kita udah selesai nge-preview minggu ini. Sebenarnya masih ada kayak sebenarnya masih ada Bundesliga juga sih. Ada beberapa pertandingan. Ntar gue kasih lihat dulu, Joy. Yo. Nah. Nih. Ini aja deh. Kalau lo lihat Munchen Union Berlin, tim pendatang baru, lagi di papan atas. Menurut lo kayak gimana nih ngeliatnya? Apa Munchen bakal dihentikan atau bakal nggak terhentikan? Lo lihat dari klasmen juga. Main 27 kali, menang 9 kali ya. Iya. Seri 12 kali, kalah 6 kali. Munchen sih. Munchen. Iya. Oke. Terus terakhir, ini pendatang baru, Stuttgart lawan Dortmund. Apakah Stuttgart bisa ngasih kejutan? Menang tipis sih, kayaknya 1-0 Stuttgart sama Dortmund. Stuttgart menang 1-0. Oh, oke. Tapi ini di luar hitungan push up ya. Nah, ini di luar hitungan push up ya, karena nggak ada perjanjian sama kerdus. Nah, sedikit ke Serie A deh. Ya kan kita harus bisa segala. Nah, Serie A. Ini Parma Milan. Gue bingung sama performa Parma sebenarnya, kayak naik turun gitu deh. Milan juga sama sebenarnya, kayak misalkan kayak lawan Inter dia lagi determinasi tinggi, nanti lawan apa dia turun lagi. Bingung gua tuh. Kalau gue bilang, gue sih udah kemarin ngobrol sama temen gue yang fans Inter, gue sih udah bilang gue udah lempar anduk sih buat ngejar Scudetto. Kalau ngeliat sekarang segini jaraknya. Wah gila, 11 poin ya. Iya, 11 poin. Sisa pertandingan 2 lagi. 3 lagi ya? 9 pertandingan lagi. 9 pertandingan lagi? Iya. Ya, mengharapkan Inter kalah beruntun mustahil juga. Kalau di Parmanya, ini gue kasihan sih Parma. Sejak promosi 2 musim lalu, sekarang mereka naik turun nih. Padahal gue berharap nih, Parma bisa kayak Parma kayak tahun 90, kayak tahun 90-an. Gue kurang ngikutin dari apa si Parma, dari inian Parma semenjak pokoknya terakhir di
nonton Serie A itu gue di 2010 2010 2012-an kayaknya deh ngikutin Serie A. Nah, sempat nggak ngikutin gue nontonnya Liga Inggris mulu, nggak ngikutin Serie A. Balik lagi tuh pas gara-gara CR ke Juve itu, makanya gue ngikutin lagi. Apalagi ada kontroversi yang pas pernyataan Ibra kan. Iya. Nah, ini Itu tambah lebih panas lagi. Juve Genoa. Menurut lo nih bakal jadi ini aman safe gak Pirlo nih lawan Genoa? Pirlo bakal safe gak? Gagal save. Hah? Lu yakinnya habis ini Pirlo out setelah lawan Genoa? Bentar, Rix. Ya. Oi. Ya, dilanjut. Jadi gimana nih? Nah, Juve Genoa. ya. Pirlo out apa Pirlo safe? Safe. Yakin bakal tetap safe. Allegri udah ada pembicaraan loh bakal bisa dibalikin lagi. Kayaknya sih bakal safe sih dia. Nah, lu lihat nih Juve dengan Ronaldo sekarang dan Pirlo yang latih. Sebenarnya lu lihat kayak gimana sekarang Juve? Kayaknya dia buat Juve yang sekarang tuh nggak bisa apa ya. Pas menjak Pirlo tuh kayak gue mikirnya Pirlo kan tipe dia maunya tuh kayak yang main yang 4-4-2, sementara dia ada 3 sayap nggak bisa manfaatin 4-3-3. Sebenarnya bagus juga sih main 4-4-2, tapi kayak kurang buat sepak bola sekarang tuh kayak kurang ini aja, kayak kurang efisien aja dari segi penyerangan ya. Kebanyakan kan pelatih sekarang kebanyakan tuh kayak 4-3-3 kayak Liverpool. Kurang nemu aja sih. Tapi lu setuju nggak nih kalau gelandang-gelandang Juve ini banyak yang bapuk dan nggak bisa melayani Ronaldo? Iya, kayak kurang kreatif, benar. Setuju gue. Nah, kalau dan ini isu lagi kalau Dybala, menurut lu dengan kontribusi dia yang minim musim ini masih nggak layak dikasih kontrak 10 juta euro? Kayaknya harus dilepas dari Dybala tuh. Masih iya mending dilepas sih, bener. Bisa jadi benalu kalau dia dipertahankan terus. Bener. Masih banyak pemain-pemain yang ini kan, yang masih bisa di sayap, di second striker atau posisi manapun. Nah, gini. Joy, lo kalau timnas sukanya apa? Buat Euro dan Copa. Buat apa? Buat Euro dan Copa. Timnas yang lu favoritin siapa? Kalau Euro sebenarnya gue Belgia sih. Buset. Sama Tio Belgia, Kerdus Belgia, lo juga Belgia. Nih, kenapa lo masih yakin Belgia bakalan keangkat terus? Generasinya kan udah hampir habis tuh sekarang. Kayak buat di kayak apa ya? Sebenarnya nih Belgia ini tim kuda hitam sih menurut gue, kayak dengan komposisi pemain yang maksudnya kan kayak misalkan Spanyol misalkan apa ya, dia punya pemain gelandang bagus, cadangannya juga bagus. Nah sementara Belgia misalkan gelandangnya pemain utamanya bagus, yang cadangannya kurang bagus menurut gua kurang bagus. Sementara tuh dia dengan segi pemain yang apa ya, yang
bilangnya apa ya? Yang sederhana deh, kayak pemain yang pas gitu, kayak 11 orang pemain pas, dia manfaatin 11 pemain yang inti itu dengan bagus. Nah, Dari kiri kanan dia bisa isi si Lukaku di tengah. Sebenarnya kehabisan pemain tengah sih, dia juga striker buat sayap kayak cuma striker doang sih, kurang sih Belgia tuh. mereka Kalau back ya kalau back siapa ya, udah nggak ada, setelah nggak ada Vincent Kompany ya udah habis pemimpin di belakang. iya, Kalau ngeliat kiprahnya juga sih, gue bilang kalau lo ngikutin Belgia dari tahun kapan? pas di Piala Dunia. 2014. Ya, Iya benar. Ya kalau ke belakang-belakangnya kan kita tahu tuh zaman era Mark Wilmot sama